Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dan Amerika Serikat resmi disepakati. Kesepakatan ini dinilai membuka akses pasar ekspor Indonesia ke Amerika secara lebih stabil. Berikut pemirsa kami tampilkan beberapa keuntungan Indonesia atas perjanjian resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, satu angka tiba-tiba menjadi sorotan, 19%. Angka ini bukan sekadar statistik, bukan sekadar tarif teknis dalam dokumen perdagangan. Ia adalah simbol dari negosiasi panjang, kalkulasi strategis, dan pertaruhan masa depan ekspor nasional Indonesia. Pekan ini, perhatian dunia tertuju pada pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Di pusat kekuasaan Amerika, Washington DC, keduanya dijadwalkan menandatangani Agreement on Reciprocal Trade, sebuah kesepakatan dagang timbal balik dengan skema tarif resiprokal sebesar 19%. Momentum ini hadir pada waktu yang tidak sederhana. Dunia sedang berada dalam fase transisi ekonomi yang penuh tekanan. Perang dagang belum sepenuhnya reda, ketegangan geopolitik membentuk ulang peta aliansi global, dan disrupsi teknologi, terutama kecerdasan buatan, mengguncang model bisnis lintas sektor. Dalam situasi seperti ini, setiap kesepakatan bilateral memiliki arti strategis yang jauh melampaui angka di atas kertas. Pertemuan dua kepala negara ini bukan sekadar simbol diplomasi. Ia membawa pesan bahwa Indonesia ingin mengambil posisi lebih tegas dalam arsitektur perdagangan global. Tarif resiprokal 19% menjadi instrumen utama dalam membangun keseimbangan hubungan dagang kedua negara. Selama bertahun-tahun, isu ketimpangan tarif dan hambatan non-tarif sering muncul dalam diskusi perdagangan internasional. Bagi pelaku usaha, ketidakpastian tarif berarti ketidakpastian biaya. Ketidakpastian biaya berarti risiko terhadap margin keuntungan. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap ada kepastian yang lebih jelas. Kepastian biaya produksi, kepastian harga jual, dan pada akhirnya kepastian perencanaan bisnis bagi eksportir nasional. Industri padat karya disebut-sebut sebagai salah satu sektor yang akan merasakan manfaat paling nyata. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi tulang punggung manufaktur Indonesia. Ketika tarif menjadi lebih kompetitif, produk-produk seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk manufaktur lainnya memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar Amerika Serikat. Dalam perdagangan internasional, selisih beberapa persen saja dalam struktur tarif dapat menentukan apakah suatu produk mampu bertahan atau tersingkir dari pasar. Lebih jauh lagi, sejumlah komoditas unggulan Indonesia memiliki karakteristik unik. Kelapa sawit, kakao, kopi, dan nikel merupakan komoditas yang dalam banyak kasus tidak diproduksi secara signifikan di Amerika Serikat. Dalam praktik perdagangan global, produk yang tidak memiliki substitusi domestik di negara tujuan seringkali memperoleh fleksibilitas tarif yang lebih besar. Jika negosiasi lanjutan mampu mendorong beberapa komoditas ini mendekati tarif 0%, maka daya saing produk Indonesia akan meningkat secara substansial. Harga jual menjadi lebih kompetitif, margin eksportir membaik, dan volume perdagangan berpotensi melonjak. Namun, kesepakatan dagang tidak hanya berdampak pada sektor real. Pasar keuangan bergerak jauh lebih cepat dibandingkan arus barang. Setiap kebijakan ekonomi langsung diterjemahkan menjadi sentimen investasi. Dalam konteks ini, perhatian dunia juga tertuju pada sikap lembaga penyedia indeks global. S&P Dow Jones Indices memastikan bahwa proses rebalancing index pada Maret 2026 tetap berjalan sesuai jadwal. Kepastian ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia masih berada dalam radar investasi global. Pendekatan ini berbeda dengan sikap MSCI dan FTSE Russell yang meningkatkan pengawasan terhadap pasar saham Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian adalah struktur kepemilikan saham yang dianggap terkonsentrasi, serta potensi ketidaksesuaian angka free float. Dalam dunia investasi pasif global, rebalancing index bukanlah proses teknis semata. Ia menentukan arah aliran miliaran dolar dana global yang mengikuti komposisi indeks tertentu. Oleh karena itu, keputusan S&P untuk tetap menjalankan jadwal rebalancing tanpa perubahan drastis memberikan angin segar bagi pasar domestik. Stabilitas persepsi ini penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika global.
Di Amerika Serikat sendiri, dinamika pasar saham mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi. Indeks utama seperti Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq Composite mencatat kenaikan tipis setelah sebelumnya tertekan akibat kekhawatiran terhadap dampak kecerdasan buatan pada model bisnis perusahaan teknologi. Ketika saham-saham teknologi mulai pulih dari titik terendahnya, indeks secara keseluruhan ikut terdorong naik, meskipun secara moderat. Ini menunjukkan bahwa pasar global sedang berada dalam fase penyesuaian ekspektasi. Di Eropa, optimisme juga terlihat. Indeks seperti Stoxx Europe 600, DAX, dan FTSE 100 ditutup di zona hijau, didorong oleh penguatan sektor keuangan dan kesehatan. Bursa global secara umum sedang mencari keseimbangan baru antara risiko geopolitik, kebijakan moneter, dan disrupsi teknologi. Dalam lanskap seperti ini, kesepakatan dagang Indonesia-Amerika menjadi salah satu variabel penting yang diperhitungkan pelaku pasar. Sementara itu, di dalam negeri, dinamika sektor retail memberikan gambaran nyata tentang kondisi konsumsi masyarakat. PT Matahari Putra Prima Tbk mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp7,25 triliun sepanjang 2025, tumbuh 1,9% secara tahunan. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi merchandising dan bauran penjualan. Namun, di balik pertumbuhan pendapatan tersebut, perusahaan masih membukukan rugi neto sebesar Rp152,19 miliar. Fenomena ini mencerminkan realitas bisnis modern. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada laba jangka pendek, melainkan juga melakukan investasi berkelanjutan untuk transformasi jangka panjang. Penyegaran format toko, inovasi produk, digitalisasi layanan, dan penguatan pengalaman pelanggan membutuhkan biaya besar. Dalam jangka pendek, beban ini dapat menekan profitabilitas. Namun dalam perspektif strategis, langkah tersebut bertujuan membangun fondasi daya saing yang lebih kokoh. Jika kesepakatan tarif 19% benar-benar mendorong pertumbuhan ekspor dan industri padat karya, maka dampaknya tidak berhenti pada sektor manufaktur. Peningkatan aktivitas industri berarti peningkatan pendapatan pekerja. Peningkatan pendapatan berarti peningkatan daya beli. Pada akhirnya, konsumsi domestik, termasuk sektor retail modern, berpotensi terdorong naik. Inilah efek domino dari kebijakan perdagangan internasional yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi terasa dalam keseharian masyarakat. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama. Apakah tarif 19% cukup kompetitif untuk mendorong lonjakan ekspor secara signifikan? Jawabannya tidak seragam untuk semua sektor. Struktur biaya setiap industri berbeda. Jika sebelumnya margin keuntungan sangat tipis akibat tarif tinggi, maka penurunan hambatan ini dapat menjadi katalis besar. Namun, jika tantangan utama justru berada pada efisiensi produksi, biaya logistik, standar kualitas atau hambatan birokrasi, maka manfaat tarif saja mungkin belum cukup. Disinilah pentingnya kesiapan domestik. Perjanjian di atas kertas harus diikuti dengan reforma struktural. Penyederhanaan regulasi, percepatan layanan perizinan, pembangunan infrastruktur logistik, dan kepastian hukum menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Dunia usaha membutuhkan konsistensi kebijakan agar dapat merencanakan ekspansi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur. Dimensi politik dari pertemuan langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump juga tidak bisa diabaikan. Hubungan personal antar pemimpin seringkali mempercepat proses negosiasi dan membuka ruang kompromi yang lebih luas. Dalam sejarah perdagangan internasional, banyak kesepakatan besar lahir dari momentum diplomasi tingkat tinggi. Ketika komunikasi berlangsung secara langsung, hambatan teknis dapat dibahas dalam kerangka yang lebih fleksibel. Indonesia berada dalam posisi strategis di tengah rivalitas ekonomi global. Dengan populasi besar, sumber daya alam melimpah, dan pasar domestik yang kuat, Indonesia memiliki daya tawar yang signifikan. Kesepakatan dengan Amerika Serikat mengirimkan pesan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar, tetapi juga pemain penting dalam rantai pasok internasional. Diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu. Dalam jangka panjang, hubungan dagang yang lebih seimbang berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kokoh. Ketika permintaan di satu wilayah melemah, pasar lain dapat menjadi penopang. Strategi ini penting untuk menjaga pertumbuhan tetap stabil di tengah gejolak global.
Namun, stabilitas tersebut hanya dapat dicapai jika kebijakan perdagangan diiringi dengan peningkatan produktivitas dan inovasi nasional. Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah lanskap industri global. Otomatisasi, analisis data besar, dan efisiensi rantai pasokan menjadi standar baru. Negara yang mampu beradaptasi cepat akan meraih keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, kesepakatan dagang ini seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pintu masuk menuju transformasi ekonomi yang lebih luas. Pada akhirnya, angka 19% bukan sekadar tarif. Ia adalah simbol diplomasi ekonomi, harapan peningkatan kesejahteraan, dan tantangan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dunia akan mengamati bagaimana implementasinya berjalan. Investor akan menilai konsistensi kebijakan, pelaku usaha akan menghitung peluang dan risiko. Masyarakat akan menunggu dampaknya terhadap lapangan kerja dan harga kebutuhan sehari-hari. Jika seluruh elemen bergerak selaras, maka pertemuan di Washington DC ini dapat tercatat sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat. Sebuah langkah yang bukan hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global. Waktu yang akan menjawab sejauh mana kesepakatan ini mampu mengubah lanskap ekonomi nasional dan membawa Indonesia menuju babak baru pertumbuhan yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.